Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, semuanya sehat ya? Mudah-mudahan hari ini semuanya sehat lahir batin, sehat pula dompetnya. Amin badan. Oke. Sebelum acara dimulai, bentar. Ternyata saya kehabisan kuota. Sebelum acara dimulai, marilah kita buka dengan bersama-sama berdoa seperti yang dituntunkan Rasulullah dibaca di pagi hari. Apal Pak punan Pak? Kalau penate matur teng mriki, doa yang dibaca Rasulullah di pagi hari sudah hafal? Mari kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sungguh kami mohon kepadamu untuk diberikan ilmu yang manfaat, rizki yang baik, dan amal soleh yang diterima. Ya Allah, sungguh kami mohon kepadamu untuk diberikan ilmu yang manfaat, rizki yang baik, dan amal soleh yang diterima. Amin. Semoga Allah mengabulkan doa kita. Saya doakan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kali ini akan semuanya selalu diberikan oleh Allah ilmu yang manfaat. Jadi yang masuk ke panjenengan itu ilmu-ilmu yang manfaat. Kalau yang nggak manfaat, udah buang aja. Sekarang hari-hari ini banyak orang yang sedang sakit hati, Pak. Bapak-bapak nggak usah sakit hati ya. Kok ngene? Tiba-tiba kok ngene? Itu dinamika politik Pak, nggak usah kaget. Nanti juga lihat seperti apa nanti. Jadi kemudian yang kedua, mudah-mudahan setelah kita mendapatkan ilmu yang manfaat, kita juga mendapatkan rizki yang baik. Rizki yang baik itu pasti halal. Kemudian rizki yang baik itu barokah Pak. Barokah pirsa? Barokah itu apa toh? Pernah ada yang dengar? Ibu-ibu pernah dengar barokah itu apa? Halo ibu-ibu yang dari Klegung apa mboten? Kemarin saya ngisi pengajian di Klegung, janji ibu-ibu mau berangkat. Beberapa waktu yang lalu saya juga pengajian di Jeruk Legi. Rawuh mboten niki ibu-ibu bawa dari Klegung dan Jeruk Legi. Rawuh Bu. Setiap malam Kamis ya ada pengajian di Klegung. Saya sudah ngisi di Klegung sekali, di Jeruk Sari sekali. Mudah-mudahan nanti di pengajian yang lain juga.
Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dengan rizki yang baik itu adalah barokah saatnya. Barokah itu Imam Ghazali ngendika al barokatu hiya ziyadatul khair. Yang namanya al barokah itu ziyadatul khair. Ziyadatul khair itu ziyadah itu tambah, khair itu kebaikan. Jadi kalau orang punya rizki itu kemudian dia bertambah baik. Seperti doa kita kan Pak, ketika kita mendapatkan rizki, alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Pun apa? Coba saya ulang lagi. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Artinya segala puji bagi Allah, semoga dengan kenikmatan ini akan menyempurnakan kesalehan kami. Jadi kalau orang rizkinya kenikmatannya ditambah, dia harus menambah kebaikannya. Biasanya orang itu Pak, kalau rizkinya bertambah, yang ditambah apanya Pak? Gayanya. Klambine ganti. Jadi kalau duit tambah, klambi ganti, omah ganti, kendaraan ganti, istri. Pertanyaan saya, beranikah? Wani po? Aku saiki karo bojoku lho, Pak. Aja mancing-mancing. Jadi kalau kita itu rizkinya tambah, yang kita tambah adalah kebaikan kita, Pak. Oh, saiki duitku luweh. Oh, saiki anakku wis do dadi. Oh, saiki omahku apik. Kesalehan kita yang harus kita tambah. Itu yang namanya rizki yang barokah. Jadi kita tambah kaya, tambah posisinya baik, tambah sehat, tambah kenikmatannya. Yang kita tambah adalah kebaikan kita. Oh, duitku tambah, berarti sedekahnya tambah dong. Sing biasanya sedekah 10.000, misalnya naik pangkat, naik jabatan, sertifikasi naik, berarti tambah 10.000 jadi 50.000. Anake wis dadi kabeh, wis sukses. Biyen nek sedekah 5.000 tambah jadi. Itu yang namanya barokah, Pak. Yang namanya binikmatihi tatimmus sholihat. Dengan kenikmatan ini kita akan menjadi lebih baik, punya motor, kemudian lebih rajin ngajinya. Kalau motor baru kemudian lebih rajin ngajinya, itu barokah atau pamer, Pak? Barokah dong. Kalau jilbabnya baru ibu-ibu kemudian pengajiannya tambah rajin, itu mau pamer jilbab atau barokah, Bu? Barokah. Jilbabnya lawas tetap. Amin. Berarti nek mingle mangkat nek jilbabe pas anyar tok berarti rada ana unsur iki ben do ngerti. Tapi kalau makin lama jilbabnya makin lama juga semakin rajin, itu namanya barokah. Jadi seperti ibu-ibu kalau punya kenikmatan tambah, kita harus semakin lebih baik. Itu yang namanya barokah. Banyak orang semakin kaya semakin jauh dari Allah. Contohnya siapa, Bu? Ada seorang sahabat yang bernama Sa'labah. Ini tidak bisa dicontoh, Pak. Sa'labah itu sangat miskin, Pak. Orangnya sangat miskin. Sampai untuk sholat itu sarungnya, ibaratnya itu gantian sama istrinya. Jadi Sa'labah itu ketika habis sholat langsung pulang. Kenapa? Kok gak doa dulu?
nggak wirid dulu, nggak zikir dulu. Kenapa? Sarungnya gantian sama istrinya. Berarti kalau besok ada yang habis sholat kelepat, tolong Pak dibantu sarung Pak. Jadi kalau ada yang habis sholat jamaah kemudian nggak zikir, nggak berdoa, langsung pulang, tolong dikirim sarung Pak. Nggak terus do cepet kabeh le bali. Kek misalnya ono kanca, wih kok kelepat, ora zikir barang, paling enggak kan kita habis sholat kan istighfar Pak. Kalau tidak berarti wah kancaku ora di sarung po yo, kudu tak bagi ke. Bojone ndekmu kenapa yo, kudu tak kirimi mukena gitu. Gitu ya Bu ya. Tolong panitia pengajian akad pagi yang habis sholat enggak zikir, besok kita adakan pengadaan sarung dan mukena. Setuju Pak? Terus balik kabeh. Salabah itu ketika miskin Pak, minta tidak doakan Rasulullah mbok kula niku didongake ben sugih niku diojo-ojoki bojone niku Pak. Jadi bojone ngojo-ojoki kok ndongake Rasulullah ben sugih to. Kemudian didongake Rasulullah tenan sugih. Jadi ketika kaya tapi dia lupa berzakat, lupa ibadah, itu namanya rizkinya tidak barokah, malah laknat itu Pak. Jadi jenengan hati-hati. Ketika tambah rizkinya baik itu harus semakin baik Pak. Kalau rizkinya tambah kok nggak semakin baik, oh lama-lama rezeki itu nggak akan semakin membawa baik, justru akan semakin jauh dari Allah. Bapak-bapak, ada yang pernah sakit Pak? Pak Wadina pun sehat. Alhamdulillah, Pak Wadina kemarin sakit dan Pak Wadina insya Allah semakin sehat akan semakin soleh ya Pak ya. Oke. Bapak-bapak, ada yang pernah sakit? Sekarang sehat? Berarti tambah soleh ya. Insya Allah nanti Allah akan dengan memberikan kenikmatan yang berlipat-lipat. Jadi bersyukur yang paling baik adalah kita menambah kualitas ibadah kita. Itu salabah itu seperti itu. Ketika kaya dia lupa Pak, dijaluk zakat iki emang lu aku golek dhewe kok. Itu wis lali jenengane kuwi. Ketika orang punya harta dijaluki nggo sedekah, "Pak niki duit-duitku dhewe kok." Lah kuwi koncone salabah. Oke, pada pagi hari ini saya sudah nge-share materinya Pak. Sampun nggih. Oh ya tadi maaf lupa. Doa minta diberi ilmu yang manfaat, rezeki yang baik, dan yang terakhir amal soleh yang diterima. Kalau kita punya ilmu, punya rezeki, itu kemudian kita gunakan untuk beramal. Ilmu tanpa amal itu seperti pohon nggak ada manfaatnya. Jenengan tahu pohon yang nggak ada manfaatnya itu apa Pak? Apa misalnya? Pohon yang nggak ada manfaatnya. Jati manfaat betul Pak? Manfaat lah. Pelem manfaat betul. Pohon suruh kayak gini Pak Marjuni nih kok. Padha karo omahku kono wis suruh ya kayak. Paling manfaat ternyata Pak, saya pengalaman bertetangga itu yang manfaat itu satu nandur lombok. Manfaat makanya saya nandur lombok Pak. Bu Asa nyuwun lombok nggih. Pak luwes Pak, pisang juga banyak manfaatnya Pak. Saya ngerep panen lu sak tonggo dibagi-bagi sak irang wis alhamdulillah nek didol ra sepiro. Ana kula nek wonten bakul niku Pak mbok kula tumbase pisang niku alah ra sepiro, mendingan kita berikan Pak kepada tetangga. Kecuali nek profesi jenengan memang petani pisang lho, beda lagi. Oke. Kita akan bahas hari ini adalah kalau Bapak Ibu sekalian mau tindakan, apalagi lebaran, mudik jarak jauh, punya kendaraan, mobil atau motor, yang paling harus dicek apanya Pak? Mesin. Apalagi? Yang paling berkaitan dengan keselamatan apa Pak? Rem. Rem itu harus dicek. Rem itu harus dicek karena apa? Berkaitan dengan keselamatan nyawa kita. Oh ya, ada sebuah kabar kemarin guru kita Pak Untung kecelakaan dan alhamdulillah sudah membaik dan sekarang sudah dibawa pulang. Kita doakan mudah-mudahan beliau semakin sehat nggih. Kayak juga kemarin habis ngisi di sini ya Pak Untung ya. Ketika kecelakaan itu habis pengkol toh. Teng pengkol. Kalau teng pengkol jaring ati.
Ternyata nggih Pak nggih. Ya, suatu saat nggih Pak nggih. Mudah-mudahan beliau semakin sehat karena kita masih butuh ilmunya. Rem itu harus dicek karena berkaitan dengan keselamatan kita di jalan. Tapi ada hal yang berkaitan dengan keselamatan kita di dunia sampai akhirat nanti, yaitu iman, Pak. Iman itu harus selalu dicek. Sekarang Bapak Ibu sekalian, imannya sedang seperti apa? Harus dicek. Iman saya, iman istri saya, anak-anak saya, keturunan saya, sekarang harus dicek imannya sedang seperti apa. Karena ini berkaitan dengan keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan iman itu tidak bisa dibeli, Pak. Toko-toko itu kurang. Iman tak tuku wae, nek iman satu tuku. Iman tak dapat diwarisi, iman tak dapat dibeli. Jadi iman tidak bisa dibeli, tidak bisa diwarisi. Iman itu harus dididikkan. Yang pertama, iman sudah saya sampaikan, sudah baca Pak share-sharean saya? Sudah baca? Belum? Saya sudah share kemarin di Mas Sugi ya? Sudah di sana Mas? Oh ya. Iman itu harus dicek Pak. Karena yang pertama, iman itu yang akan membawa keberuntungan manusia di dunia dan di akhirat. Orang itu beruntung atau tidak, ukurannya adalah orang itu beriman atau tidak. Orang sering mengatakan ketika ada orang bangun rumah yang sangat mewah, gede, wah beruntung ya istrinya, punya suami kaya. Kemudian ada ketika orang punya kendaraan yang bagus, beruntung ya dia punya kendaraan yang mahal. Ketika ada orang yang punya istri cantik, beruntung ya dia punya istri yang cantik. Biasanya orang menganggap kekayaan adalah keberuntungan karena dia belum punya harta, Pak. Orang mengatakan bahwa punya istri cantik adalah keberuntungan karena dia belum punya istri yang cantik. Pak Dejakyo, istrinya cantik gak? Cantik. Jadi kan beruntung. Rawuh mboten ibunya. Rawuh. Boncengan wae Pak Di. Mboten diderekke. Oh punya sopir. Oke. Yang pertama, Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 1. Nanti penjelasannya sampai ayat 11. Orang iman seperti apa? Mari kita baca bareng surat Al-Mu'minun ayat 1. Apal Pak? Ada yang tahu? Bunyinya surat Al-Mu'minun ayat 1. Ibu-ibu ada yang hafal? Halo ibu-ibu. Ibu-ibu sudah bangun? Oh ibu-ibu itu bangunnya lebih duluan. Yang sudah sangat hafal anak-anak TPA hafal Pak surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Saya cuma minta kepada panjenengan anak taman kawak-kawak ini. Karena TK kan taman kanak-kanak, ini taman hafal surat Al-Mu'minun ayat 1. Saya bantu dengan kata pertama. Qad. Pintar. 1, 2, 3. Qad. Qad aflahal mu'minun. Coba Pak. Pakai lagunya dong. Qad aflahal mu'minun. Coba Pak Dik. Qad aflahal mu'minun. Kalau ada kata qad kemudian disambung dengan kata kerja, itu artinya sungguh. Misalnya apa Pak yang dengan sering mendengar kata-kata qad. Qad qamatis shalah. Apalagi Pak yang pakai kata-kata qad. Ini qad itu artinya apa Pak? Sungguh. Dihafalkan ya Pak. Qad artinya sungguh PR.
Besok pengajian yang berikutnya saya tes 1 per 1. Qad artinya sungguh-sungguh. Aflaha artinya beruntung. Al-mu'minun artinya orang yang beriman. Kita ulang. Ini namanya pelajaran mufrodat. Mufrodat itu dalam kita pelajaran bahasa Arab itu mufrodat itu perkata-perkata. Arti perkata. Qad artinya apa? Sungguh-sungguh. Aflaha artinya apa? Beruntung. Al-mu'minun artinya apa? Beriman. Jadi qad aflahal mu'minun artinya apa? Beruntung orang-orang yang beriman. Pinter semuanya anak-anak TK. Apa ini namanya masjid ini? TKA Al-Huda. Oke, pinter semua. Qad aflahal mu'minun, sungguh pasti beruntung orang yang beriman. Siapapun dia, Pak, orang nyuwun sewu sing dianggap orang miskin, orang hina, kalau dia orang yang beriman di hadapan Allah adalah orang yang beruntung. Allah memberi keberuntungan. Wah, kayu pangkatnya dhuwur. Kalau nggak beriman bukan yang beruntung. Kayo ayu banget, ibu-ibu kan lihat sering temennya cantik banget, tapi kalau dia nggak beriman tidak beruntung. Oh, itu yang ganteng banget bapak-bapak, Mary karo aku karena saya ganteng gitu ya Pak ya. Mary mboten Pak kalih kula. Oh, berarti aku ora ganteng ya. Sok merasa. Jadi yang pertama, keimanan itu berkaitan dengan untung ruginya seseorang di dunia. Jadi iman itu harus dijaga, karena iman itu yazidu naik, yang kusu turun. Iman itu bisa naik, bisa turun. Ketika orang sedang beribadah khusyuk, imannya naik. Ketika maksiat, imannya turun. Itu namanya, kok dalam bahasa statistik namanya fluktuatif. Kenapa Pak? Fluktuatif artinya apa Pak? Turun. Kalau dompet kita fluktuatif enggak Pak? Dompet kita kadang-kadang tebal, kadang-kadang tipis. Berarti itu namanya fluktuatif. Kalau cinta bapak kepada ibu fluktuatif enggak? Kadang-kadang senang, kadang-kadang sebel. Nggih mboten Pak? Berarti itu fluktuatif. Ibu-ibu cinta kepada bapak kadang-kadang senang, pernah sebel enggak Bu? Berarti itu namanya apa Bu dalam statistik? Fluktuatif. Ini tanya pelajaran mau apa? Fluktuatif. Keren toh bapak-bapak, TPA kok diajari fluktuatif barang, ilmu statistik. Bapak dompetipun fluktuatif mboten Bapak? Jenengan? Dompetipun tebel terus, napa tipis terus, napa tebel tipis? Dompetnya tipis terus, soalnya Bapak ini pakai ATM, pakai kartu kredit. Jadi tipis terus. Wong dilebokke ATM kok ya gitu Pak De. Jenengan nek teng ATM to Pak, kalih kartu kredit to, jenengan nek blonjo teng pasar ngangge gesek. Itu yang namanya fluktuatif, itu naik turun Pak. Iman naik turun. Kemudian hati kita naik turun. Kadang-kadang lomo, kadang-kadang pelit. Istri kadang-kadang senyum, kadang-kadang merengut. Nek dinai duit merengut, nek ra dedet. Berarti itu senyumnya ibu itu fluktuatif. Cintanya ibu juga fluktuatif. Nggih, betul. Itu namanya, paham nggih Pak D nggih? Nggih. Kemudian yang kedua tadi Pak, yang sudah untuk menjelaskan bahwa iman juga menjauhkan manusia dari kerugian. Jangan sudah hafal Pak. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya kebanyakan manusia itu dalam kerugian. Nek ayat niku mandek nongkono wis Pak, habis kita.
Jadi semua orang, kebanyakan orang, jumhur itu kok dalam bahasa ilmu hadis itu namanya kebanyakan, atau mayoritas. Jadi mayoritas itu bahasa Arabnya jumhur. Tanya sama Mas Arif Darmawan. Tanya bapak niki, Mas Arif Darmawan pernah, itu paling pakar kalau hadis itu. Tanya aja dengan. Jadi kalau kebanyakan orang itu rugi. Untungnya Allah menambah ke ayat berikutnya, illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqi wa tawasau bis sabr. Semua orang, kebanyakan orang itu rugi. Makanya kalau kita ngaji tidak boleh berhenti di situ. Innal insana lafi khusr, terus shadaqallahul adzim. Enggak boleh, Pak. Ketika kita ngaji harus innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Lagi shadaqallahul adzim. Ini namanya tidak boleh wakaf, dilarang berhenti. Biasanya di Al-Qur'an di atasnya ada huruf lam alif. Itu namanya jangan berhenti, diteruskan. Kalau di kampung saya sangat ekstrim, bahkan tidak boleh diputus nafasnya, harus satu nafas. Memang ada yang pemahamannya tidak boleh diputus, harus satu nafas. Ada yang mengatakan tidak boleh diputus, harus satu makro sekali membaca. Kalau di kampung saya di daerah Moyud dan Sleman itu namanya innal insana, kata lali aku Pak D, fluktuatif Pak, mulut saya itu fluktuatif, kadang-kadang lancar, kadang-kadang, berarti mulut saya fluktuatif. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa kalau satu nafas, kadang-kadang mereka dengan dikasih di rekoben nafasnya kuat. Innal insana lafi khusrin illa, artinya sambung. Nah, ini artinya seperti itu. La di atas, nanti kalau jenengan baca Al-Quran ada di atasnya ada la, itu namanya jangan berhenti. La itu artinya tidak. Oke, yang kedua, kecuali orang-orang yang beriman, semua orang rugi. Nek mandek nongkono, sudahlah, ngapain kita beribadah? Tapi Allah ngasih illalladzina amanu dan seterusnya, kecuali orang yang beriman. Kemudian iman juga menjauhkan diri kita dari kehinaan. Surat At-Tin, summa raddadnahu asfala safilin illalladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Orang yang beriman kepada Allah itu akan mendapatkan yang terakhir tadi Pak, ajrun ghairu mamnun, pahala yang tiada habisnya, rizki yang tiada habisnya. Orang yang beriman itu rizkinya terus Pak, meskipun sudah pensiun tetap dapat rizki. Itu orang yang beriman. Ghairu mamnun kok nyuwun sewu wonten ingkang sampun pensiun teng mriki. Mang Acung. Nek tani mboten pensiun nggih. Pengusaha tidak pensiun, jenengan yang petani ada? Mboten tahu pensiun nggih Pak nggih. Rezekine ana terus ya Pak. Ini ghairu mamnun. Jadi kalau saya 2 tahun lagi pensiun, kalau saya orang yang beriman, Allah akan tetap memberi rezeki kepada saya bagi orang yang beriman. Oke. Berikutnya, bagaimana cara meningkatkan keimanan, Pak? Ada caranya. Yang Imam Syafi'i dibaca sendiri ya Pak ya, karena waktunya tinggal setengah jam lagi. Iman itu akan menjadi lebih bagus, menjadi lebih baik. Kalau bapak-bapak percaya kepada ibu enggak? Ibu itu akan selalu mencintai panjenengan. Percaya. Apapun yang terjadi. Enggak akan ibu-ibu berpaling. Ibu-ibu percaya bapak selalu akan cinta datang panjenengan? Percaya mboten Bu? Halo ibu-ibu. Jenengan percaya bahwa bapak akan tetap cinta panjenengan? Baiki, ada yang bilang boten.
Saya tanya kepada istri saya, Bu, ibu, istri saya, sayang, kamu di mana sayang? Ibu percaya nggak bahwa saya akan selalu cinta denganmu? Bu, PAW ya Bu ya. Jenengan percaya nggak bahwa Allah akan selalu cinta panjenengan? Percaya? Oke. Jenengan pengen nggak Allah meningkatkan cintanya datang panjenengan? Pengen dong. Jadi kalau Ibnu Taimiyah pernah mengatakan bahwa iman itu adalah surga dunia. Surga dunia apa? Kenal Allah, cinta Allah, berharap pada Allah. Menurut Ibnu Taimiyah, di dunia itu ada surga. Surga dunia itu apa? Kalau kita kenal dengan Allah, kalau kita cinta pada Allah, kalau kita berharap tawakal pada Allah, itulah yang namanya iman dan itulah surga dunia. Di dunia itu kita sudah merasakan surga, Pak. Kalau kita kenal Allah. Kalau nggak kenal Allah, jangan nggak punya uang. Terus gimana sih? Saya harus bagaimana? Kalau kenal Allah, Allah Maha memberi rezeki. Jadi kan kenalkan nama Allah yang Ya Razzaq, artinya apa, Pak? Maha memberi rizki. Allah punya sifat Ya Ghani, artinya apa, Pak? Maha kaya. Ya Mughni, maha memberi kekayaan. Jadi kalau dompet sedang nipis, Pak D, dompet sedang nipis, zikirnya Ya Allah, Ya Razzaq, Ya Ghani, Ya Mughni. Coba dibaca, Pak. 1, 2, 3. Ya Allah, Ya Razzaq, Ya Ghani, Ya Mughni. Sekali lagi. Ya Allah, Ya Razzaq, Ya Ghani, Ya Mughni. Artinya apa, Bu? Wahai Allah yang maha memberi rizki, yang maha kaya, yang maha memberi kekayaan. Itu yang saya baca kalau dompet saya sedang nipis. Ini rahasia keluarga saya loh ini. Tak buka loh ini. Saya sama istri saya, wah ya, bayar iki. Dompetku nipis. Ya Allah, Ya Razzaq, Ya Ghani, Ya Mughni. Saya pernah matur di sini, Pak. Biasanya uangnya dibutuh gede, oke. Rande duit, mesti yang ada di otaknya adalah utang. Betul enggak? Kalau nggak punya uang dan kita punya butuh yang gede, mesti yang ada di otaknya utang. Betul nggak? Karena orang utang itu mesti, orang mau utang mesti yang pertama nyatet sopo sing semene iki paling sugih. Oh, kayak sugih-sugih, Bapak sugih, ini sugih. Di antara sing sugih kuwi sopo sing lomo, gitu. Aku mau sowan teng jauh-jauh teng Lipar niki. Dengan kamu kenapa Pak jenengan? Aduh banget deh. Wis tau sowan Dono. Nata, sampun nanti pengajian teng kene nggih. Dulu perasaannya aduh banget, Pak. Ternyata setelah biasa. Jadi kula sowan aduh-aduh saka wana saya tengah Nata. Lah dhewe ora lomo kok nenek beliau lomo. Insyaallah beliau lomo. Kalau sowan beliau do ngopeki wit nang sebelah do diketoki lho, Pak. Wit tanduran iki. Jeng delikke Pak niku, Pak. Nek pengajian terus do ngetoki wite sak karepe niku termasuk kula. Jadi kalau kita itu punya ketiga hal tersebut, maka itulah surga dunia. Kenal Allah. Kita kenal Allah baru 2 nama aja, Ya Ghani, Ya Mughni. Wahai yang maha kaya, wahai yang memberi kekayaan. Kita sudah ayem kok, Pak. Duit sidik rapopo. Ora usah mikir utang, jangan berpikir hutang dulu. Sing marake hutang niku napa ada sebuah lagu yang do diapalke, Pak. Jangan mikirin tanggal muda tanggal tua, yang penting masih bisa ngutang tetangga gitu.
Bapak sakit lagu di pun Pak. Itu lagu itu malah kayak waktu sedang utang lagi Pak. Ini lagu ini Joni Iskandar namanya. Saya Hasan Jihadan, lagunya tidak seperti itu. Lagunya Ya Allah, Ya Razzaq, Ya Ghani, Ya Mughni. Itu orang yang beriman itu intinya adalah kenal Allah, cinta Allah, berharap atau tawakal pada Allah. Kalau jenengan sudah punya rasa seperti itu, insya Allah iman dan jenengan akan bisa menikmati surga dunia, surga di alam kubur, dan surga di alam akhirat. Bagaimana meningkatkan keimanan? Yang pertama, mendengarkan dan memperhatikan ayat-ayat Al-Quran. Ada ayat Al-Quran itu nama ayat qauliyah, ada ayat kauniyah. Jenengan pirsa ayat qauliyah itu ayat yang ada di Al-Quran. Mari kita baca bareng-bareng surat Al-Anfal ayat 2. Saya dulu ya Pak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul azim. Ini surat Al-Anfal ayat 2. Surat apa Pak Bu? Ayat 2. Kenapa saya ulang-ulang menyebut nama surat dan nomor ayat? Saya berharap Bapak Ibu sekalian di rumah membaca lagi. Kalau ada satu saja yang membaca lagi, saya sangat berbahagia karena alhamdulillah saya matur ada yang membaca itu, bagi saya itu sudah tambahan amal saya. Jangan juga tak dapat tambahan amal Pak. Makanya saya sebutkan Al-Anfal ayat 2. Nanti saya berharap di rumah ada yang baca lagi Pak. Coba deh segini baca lagi semua ya. Wah, seneng banget saya. Oke. Kalau orang di sosial media itu kan seneng banyak followernya Pak. Kalau saya nggak harus banyak Pak. Saya menyampaikan ilmu ada 1, 2, 3 yang mengamalkan, sudah sangat saya berbahagia. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang pertama tandanya adalah jika disebut nama Allah bergetar hatinya. Kalau orang Jawa mengatakan greng ya, gumregah. Jadi kalau disebut nama Allah itu kita itu seneng, semangat. Seperti kalau ada azan. Kalau ada azan jenengan semangat apa mboten Pak? Atau biasa-biasa aja? Semangat. Ciri orang yang beriman itu contohnya sudah kita latihkan di bulan Ramadan. Kalau mendengar azan maghrib di bulan Ramadan, seneng mboten Pak? Nah seperti itu kudune. Kalau bulan Ramadan mendengar azan itu ingat Allah atau ingat kolak? Senengnya itu karena ingat nama Allah, kebaikan Allah, atau ingat kolak? Ingat kolak juga nggak apa-apa.
dengan syarat bahwa ini kolak ini adalah rizki dari. Makanya nggak apa-apa. Aku ki nek poso ki krungu adzan maghrib seneng soalnya inget kolak, nggak apa-apa. Tapi kolak itu kita ingat bahwa itu adalah rizki dari Allah. Jadi kalau ibu-ibu itu kangen sama bapak-bapak dulu waktu masih muda kan nggak bisa ketemu tapi dikirimi suratnya, itu kan surat dari Allah. Bapak-bapak dulu waktu masih muda sering ngirim surat cinta nggak? Surat cinta itu kan isinya, kalau surat cinta manusia itu kan kadang-kadang kan sok gombal bu. Nek Allah enggak, Allah itu enggak gombal tapi janji yang pasti. Nek bapak-bapak kan ngirim surat kan, wajah cantik dan ayu siapa yang punya. Ngalami ngeten Pak dulu ngirim surat. Gimana Pak? Ibu-ibu membaca surat, aduh padahal nggak ayu nih, kok merasa ayu ya. Mata letik. Kalau si gesang beda lagi Pak. Andeng-andeng cedak alis jarene klilipen wae kok manis. Nek lagi senang. Bapak-bapaknya lagi seneng ki, ibu-ibu main kedap-kedap ki, ngapa to Bu? Napa amal nek pas sebel, mbok dandan ayu, ora ayu, welek. Makanya jagalah cinta kita Pak, agar istri semakin tampak cantik. Yang menjaga itu ya rahmah. Jadi orang yang beriman itu cirinya satu, jika sebut nama Allah seneng, semangat, ada harapan Pak. Tadi ketika kita nggak punya uang, kemudian ingat sama Allah, wallahu khairur razikin, surat Jumu'ah ayat terakhir, Allah maha memberi rezeki. Aku ora ndedet rapopo. Saya sama istri juga kesulitan bayar biaya. Anak-anak minta ini minta itu, duitnya apa ya? Saya sih nggak kaya, tapi Allah maha kaya dan maha memberi kekayaan. Ketika seorang suami itu diminta sama anak sama istri, sedang nggak punya uang, biasanya do emosi, betul nggak Pak? Bapak-bapak randuwe duit, bojo njaluk, anak njaluk, terus emosi, bocah isane njaluk, cen bocah ki ming tugase njaluk. Wong tua ya tugasnya njaluk. Lah aku ya tugasnya njaluk Pak. Bocah tugasnya njaluk, awake dhewe tugasnya njaluk. Njaluk karo sapa? Sama Allah. Allah sudah ngendika wonten surat Al-Mu'min ayat 60, ud'uni astajib lakum, njaluk marang aku. Allah yang minta Pak, yang mendhawuhi bahasa Indonesia apa? Memerintahkan. Jadi kalau jenengan dimintai anak, jenengan jawabannya wa wajadaka ailan fa'aghna, gitu Pak. Jenengan dimintai uang sama anak sama ibu, sedang nggak punya uang, jawab saja wa wajadaka ailan fa'aghna. Mas beras ente, wa wajadaka ailan fa'aghna. Mas duit ente, wa wajadaka ailan fa'aghna. Mas bayar UKT, wa wajadaka ailan fa'aghna. Itu akhirnya meyakinkan diri saya, meyakinkan anak-anak bahwa kalau kita kekurangan dan kita mau dekat pada Allah, kita akan diberi kecukupan. Nah, bilang aja Pak, orang tua nggak usah gengsi. Pak, bayar UKT Pak. Walah, bayar meneh. Sekolahan kok bola-balik bayar. Jadi kan cukup wa wajadaka ailan fa'ana. Ya, Nak, Bapak sedang nggak punya uang. Yuk kita bareng-bareng mendekat pada Allah. Tolong juga kamu bantu doa ya, Nak. Siapa tahu doa anak yang lebih makbul loh, Pak. Kenapa kita minta didoakan orang? Kadang-kadang orang itu berdoa lebih ikhlas, Pak. Anak-anak mungkin karena dia doa saya belum banyak, ayah itu, bapak itu sudah nggak punya uang, tolong dibantu doa ya Nak. Mungkin doa anak itu makbul loh Pak, lebih makbul karena dia kan belum pengen galengan tonggo, belum pengen jatine tonggo. Orang sedang haji itu kan namanya ihram Pak. Orang sedang haji itu nyoklek kembang ra entuk, nggih Pak Adina nggih. Ngopek apa ra entuk, kok nang kene tanggane duwe jati kok ditegur. Galengane tonggo kok dipindah. Galengan itu benda hidup atau benda mati Pak?
Benda hidup ya, iso ubah. Iso pindah. Ngono ngarep nang Mekah lagi ihram we ming ngetok godhong we ra entuk kono kene kok ngetok sawahe wong. Jadi kita itu harus yang orang yang beriman pada Allah itu ingat pada Allah, jadi semangat Pak. Orang lokro, piye yo aku bayari anakku sok no. Allah Maha Kaya, jadi semangat. Itu namanya idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatihu zadatuhum imana. Ketika kita dibacakan ayat Allah akan semakin beriman. Oh iya ya, Allah Maha Kaya, Allah Maha Memberi, Allah Maha Murah, Allah Maha Sayang, Allah Maha tahu keadaan hambanya. Kalau kita kekurangan Pak, Allah tahu Pak. Allah tahu. Kalau kita berdoa, Allah akan iki wong iki lagi ra duwe dan butuh sama saya. Yang jenengan kan mengatakan orang sah ndonga, Allah tahu kalau kita butuh. Enggak, kita butuh menyampaikan. Kalau dalam bahasa psikologi namanya afirmasi. Apa Pak? Ono fluktuatif. Afirmasi. Afirmasi itu mengungkapkan, menyampaikan, itu namanya afirmasi. Jadi kalau kita itu butuh, Allah tuh tahu Pak. Tapi Allah pengen tahu, kamu mau nggak menyampaikan kebutuhanmu pada saya? Itu kan, jadi biar aku randedet yo, Allah ngasih rezeki yang tidak terduga. Itu namanya kan ayat Allah Pak. Oh berarti saya semakin yakin. Yang terakhir wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang beriman itu berharap tawakal hanya pada Allah saja. Ada loh orang itu yang berharap pada gaji PNS. Terang wae aku juga gaji PNS Jono. Sore aku pensiun piye? Nah, itu namanya tawakal kepada gaji. Dalam bahasa Arabnya tawakal alal mal, tawakal pada gaji. Ada tawakal alan nas, tawakal kepada sesama manusia. Wah tenang wae, aku kenal wong pusat kok. Dekengane wong pusat. Aku kenal kalau sedulurku wong gede kok. Tambahku bupati kok. Ngono. Yang dari kuasa. Tenang bae, mesti pembangunan maju. Nah, itu namanya tawakal alan nas. Ada yang tawakal alan nafs dirinya. Aku ki pinter kok. Aku kan pejabat, aku wong sugih, aku wong pinter. Itu namanya tawakal pada diri. Yang betul tawakal Allah. Tawakal pada Allah. Allah memberi rezeki tidak hanya yang PNS. Di sini banyak yang enggak PNS. Punya uang juga kan? Loh, sing PNS arep pensiun wedi lho, ora PNS wis sugih keh. Do iso haji, do iso nyumbang, do iso sedekah. Enggak sopan ya Pak nunjuk gini ya. Maaf, gini ya Pak ya. Emang kalau nantang. Saya pernah membaca di suatu cara ceramah itu tidak boleh nunjuk-nunjuk. Aku sok lali aku. Maaf ya Pak ya. Itu nunjuk, maksudnya nunjuk poinnya, bukan nunjuk orangnya. Jadi yang pertama itu Pak, kalau kita pengen iman kita semakin naik, banyak-banyak membaca Al-Quran dan membaca ayat Allah. Biyen aku ra duwe, saiki duwe. Biyen ra duwe anak, saiki duwe anak. Biyen ra duwe bojo, iki ayat Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Kamu itu salah satu kekuasaannya apa? Kamu diberi pasangan, diberi jodoh. Itu yang pertama. Yang kedua, mengambil pelajaran dari penciptaan langit, bumi dan segala yang ada di alam semesta ini. Jadi kalau jenengan piknik, itu bukan sekedar piknik. Oh, Allah menciptakan laut, Allah menciptakan gunung. Kenapa enggak laut semua? Kenapa enggak gunung semua? Kenapa enggak pohon semua? Kenapa ada batu, ada begini? Allah menciptakan ragam penciptanya untuk kepentingan manusia Pak. Allah menciptakan alam semesta ini untuk manusia Pak, untuk kesejahteraan manusia. Jadi kan pitik dibeleh entuk nggo menungso. Sapi nyun sewu teng mriki Kang juragan sapi sinten teng mriki? Siapa yang punya sapi banyak? Pak Zaki punya sapi pinten Pak De? Kagungan sapi pinten? Kalih limosin sedaya. Panjenengan kagungan sapi pinten Pak De? Kalih. Teng dalam menapa? Jenengan pinten Pak? Berapa? Tunggal. Juragan-juragan kabeh. Jenengan pinten Pak? Mendo pinten mendo? Waktu rapat korban Pak, saya pernah rapat korban di masjid, datang telat. Waktu masuk langsung tanya, Pak Hasan sapi atau kambing? Saya jawab sapi. Ini pertanyaan jebak. Jenengan sapi atau kambing?
Saya orang. Kurban apa? Kurban sapi gitu. Jadi kalau panjenengan seperti ayat-ayat Allah, jenengan ketemu dengan istri, kok iso ya? Kemudian punya anak, itu ayat Allah Pak. Kita kan mendapatkan ayat-ayat besar. Jenengan nanam pohon dari kecil sampai gede berbuah, itu kan ayat Allah. Bapak-bapak itu kan di sini kan banyak yang nandur pelem. Kalau di ngelipar tuh ada yang apa kemarin nandur apa tuh Pak? Brambang katanya ya. Di daerah Punti Kelayar. Nandur Brambang. Terus Pak. Jadi kalau terkesitan nandur apa sing kesitan? Terkesitan dhuwur. Niko sing dienggo bahan dawet niko napa Pak? Apa namanya? Nanam jenengan. Nanam atau ambil dari mana? Saya kalau ke Sritan itu acara Sritan sok disuguh dawet napa niku? Enak banget deh. Ada yang bawa? Besok nek kula jadwal kula betul nggih Pak? Itu kan ayat Allah Pak. Ternyata Allah ngasih ini ngasih itu dengan kekuasaannya. Kok iso aku nikah karo iki? Kok iso duwe anak? Kok iso anaknya saka kecil jadi gede? Apa jenengan didudut cah cilik iki ben cilik terus didudut jenengan betul ta? Allah. Jenengan nanam jagung, nanam. Tapi siapa yang menumbuhkan? Itu kan Allah. Apa jenengan duduti jagung? Napa betul ta? Nah pisang dari minggur bonggol jadi kemudian tumbuh bunga, kemudian jadi pisang. Itu siapa yang buat? Apa kan jenengan? Jenengan kan kita kan nanam, nyirami. Tapi yang proses siapa? Allah Pak. Allah turun tangan Allah itu. Makanya itu ayat Allah. Kita di rumah kita banyak Pak, anak, istri, pohon-pohon sekitar kita. Aku biyen randuwe iso di rumah. Kalau kadang-kadang ketika saya sampai di Mekah itu, ketika depan Ka'bah, bukan karena saya merasa tapi kok iso ya aku cah desa randuwe kok iso tekan kono, itu saya nangis Pak. Itu kan jenengan juga dari nggak punya apa-apa, punya keluarga, punya anak, punya istri di rumah apik. Saya kalau masuk di pengajian di Busulan ternyata rumahnya apik-apik ya Pak. Di daerah mana itu di Busulan ya rumahnya apik-apik. Di Pengkol satu saat saya harus ke Pengkol nih. Nggih Pak nggih. Nggih. Dalamnya nggih apik-apik tinggal Pak. Alhamdulillah, itu ayat Allah. Dulu kita nggak bisa apa-apa sampai bisa punya apa-apa, itu ayat Allah Pak. Kemudian cara yang terakhir yaitu dengan mengerahkan segenap tenaga untuk menjalankan perintah Allah secara istiqomah. Allah ngendika wonten surat Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang sungguh-sungguh di jalan Allah pasti akan ditunjukkan jalannya dan imannya akan semakin baik. Jadi kalau panjenengan itu menjalankan ibadah dengan yang terbaik, dengan usaha yang maksimal, Allah akan semakin menambah keimanan kita. Tadi yang dikatakan oleh di atas yang belum saya bacakan, jenengan tadi baca sendiri ya. Imam Syafi'i ngendika, iman itu bisa bertambah karena ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Jadi ketika kita taat pada Allah, taat niku awalnya pasti abot Pak. Nek maksiat awale penak, ning suwe-suwe nyesel, suwe-suwe bosen Pak. Kenapa maksiat kok awalnya enak? Karena setan ikut nyorai, ngeploki. Setan itu kalau ada orang mau berbuat maksiat, itu menyemangati Pak dan menghiasi. Jadi maksiat itu awal-awalnya dihiasi oleh setan. Bang Roma mengatakan dihiasinya dosa dengan bunga dunia. Terus gimana Pak? Kenapa mencuri itu haram? Kalau maksiat itu awalnya enak, lama-lama akan bosen. Bapak-bapak menawi ingat pelajaran zaman SMA ada yang namanya hukum gosen. Ingat Pak? Ingat? Napa pas bolos? Dulu waktu SMA saya ada dapat pelajaran namanya hukum gosen. Hukum gosen itu guru saya nerangkannya seperti ini Pak. Mudah-mudahan jadi amal jariah beliau.
namanya Pak Supriyadi, guru saya SMA Muhi di Jogja. Beliau nerangkan, Mas, Mbak, beliau ngundangnya murid iki Mas, Mbak, hukum gosen kuwi ben gampang eling-eling gene diganti B, berarti bosen. Jadi kalau kita menikmati ke dunia itu makin lama akan bosen. Uang rung tahu piknik nong pantai, kaya apa ya? Bahasa nong pantai sebelah Bali ya. Alah jebulno ya ming kaya ngene. Durung tahu nong Sriten. Kaya ngapa to Sit? Nek wong Sriten biasa iki. Wong Sriten alah bendina wero. Ning wong Jogja kancaku, Mas, aku rung tahu nong Sriten nih. Kaya ngapa to ngono. Takon kalau bapak-bapak sing dalem Sriten niku saya Pak biasa. Bendina. Jadi kalau kenikmatan tuh akan bisa menjadi berkurang Pak. Biar dong duwe TV zaman tahun 70-an, wah nek duwe TV ki seneng banget yo. Soalnya dong duwe TV dadak nang tangga. Tengah-tengah nonton akine entek. Apa dipateni karo sing duwe, soalnya arep turu. Lah aku sok arep turu mah do ndelok ra bali-bali, dipateni. Itu namanya ketika duwe TV dhewe jebol nonton TV ki yo biasa. Biar dong ono HP, wah nang duwe HP mesti nyeneng dadi HP ya. Biasa malah duwe HP dibal-bal ditagih utange. Jadi di dunia ini kenikmatan makin lama akan semakin berkurang. Saya disuguh minum ini teh. Pertama mesti seneng Pak. Teh yang kedua dijog, rada ora seneng, wah wis kempul-kempul. Teh yang ketiga, wah. Kadang-kadang sudah bosen Pak. Ketika saya KKN Pak, KKN ki sowan ro tonggo-tonggo Pak, waktu KKN saya di Purworejo KKN. Setiap rumah niku disuguh Pak. Pertama disuguh nggo tempe. Enak banget. Ngelih. Rumah yang rumah kedua tugu gondok, wis rapate enak. Rumah yang ketiga ayam, terus kanca-kanca ora diwalik ya mau sing ayam sik ya. Kudune mau sing kono sik nek ngerti. Ora ngerti kok sugihane apa. Itulah dunia, Pak. Makanya kalau kita itu dunia itu kenikmatannya hanya sesaat. Kalau akhirat, kalau ibadah itu dilakukan berkali-kali akan semakin nikmat. Betul enggak, Pak? Bapak-bapak ini pun terbiasa sholat malam. Menawi mboten sholat malam mesti gelong ya, Pak. Nggih mboten Pak D. Pak Wadino. Jenengan Pak menawi biasa sholat malam, terus ora sholat malam, gelong apa mboten? Seorang sahabat niku terbiasa sholat jamaah. Satu hari karena dia iki lagi seneng niliki kebon kurmane, telat sholat jamaah. Saking gelone dia itu semua menyodakohkan kebun kurmanya. Apakah besok ada yang akan sodakoh kebun jati karena telat jamaah? Artinya kalau akhirat itu semakin dirasakan, ibadah untuk akhirat itu semakin kita mengulang akan semakin nikmat. Tapi kalau dunia semakin dinikmati akan semakin berkurang kenikmatannya. Untuk itu makanya agar kita imannya tambah, ditambah juga ketaatan dan dikurangi kemaksiatan. Ada banyak kurangnya, saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Baiklah kita tutup dengan berdoa. Saya yang berdoa, panjenengan kang amini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Menit terakhir kesimpulannya,
Iman itu akan menjadikan kita beruntung di dunia, di alam kubur dan di akhirat. Yang kedua, iman akan menjauhkan kita dari kerugian, dan iman akan menjauhkan kita dari kehinaan. Iman harus ditingkatkan. Caranya apa, Pak? Mendengarkan, membaca ayat-ayat Allah. Yang kedua, merenungkan penciptaan Allah. Yang ketiga, menambah ketaatan dan mengurangi kemaksiatan. Banyak kurangnya mohon maaf. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sehat, panjang umur, rezekinya dilimpahkan oleh Allah dan diberi barokah. Semoga kita bisa ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.